di tempat itu dihuni oleh apa, siluman atau? Banyak banget. Itu sebelah kiri aku, sebelah kanan itu langsung berdatangan sosok-sosok. Itu ada yang kamu lihat apa aja? Oke. Ada pocong. Kan biasanya kalau pesugihan katanya ada yang khusus siluman monyet. Kalau itu di sana apa? Di situ kebanyakan ular, atasnya manusia. Dan yang paling saya lihat itu ada beberapa orang telanjang itu dirantai. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Indigo datengin seleb ya. Dan kali ini selebnya nggak jauh-jauh dari anak Indigo, yaitu Kak Shirley. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Iya, jadi Kak Shirley ini masih muda ya. Terus dia sama suaminya sekarang bikin konten YouTube juga, nama YouTube-nya Diary ya? Diary Neng Shirley. Diary Neng Shirley, berarti Sunda pisan ya, di Bogor katanya. Di Bogor. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun dan YouTube channelnya Diary Neng Shirley ya. Dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang ada di tayangan YouTube channel kita. Nah, pembahasan yang menarik kali ini adalah tentang pesugihan. Jadi tadinya sebenarnya kita mau bahas yang lain, tetapi ini merupakan pengalaman yang berharga dari Neng Shirley dan juga keluarganya tentang pesugihan. Jadi untuk kalian yang mungkin saat ini sedang merasa ada di dalam titik terendah ya dalam kehidupan perekonomian kalian, jangan ingin memutuskan untuk melakukan pesugihan, dikarenakan kita semua juga harus terima resikonya yang ya itu juga resikonya nggak gampang gitu. Lebih baik bersabar, ikhlas, tapi tetap harus bekerja keras dan menyelesaikan semua persoalan di dalam hidup. Gitu ya Neng. Jadi gimana nih Neng, cerita tentang awal mulanya akhirnya mengenal pesugihan itu? Iya Mami, jadi waktu itu di tahun 2012 itu pas banget aku baru lulus sekolah SMA? Iya SMK. Itu masih ya nggak ada kepikiran ke arah situ, terus masih pengen main-main ya kan, jadi nggak ada kepikiran yang hal-hal yang seperti itulah gitu. Dan kakak aku itu sebenarnya bukan kakak aku tuh sepupu, cuman dia udah sama mama aku tuh udah dari kecil, jadi udah aku anggap sebagai kakakku sendiri. Aku manggil dia AA. Nah AA ini ngajakin aku ke daerah Jawa Tengah. Kebetulan aku nggak pernah yang namanya main ke daerah sana. Terus kata kakak aku, kata si AA ini, kita main yuk ke sana, kata gitu. Emang di sana ada apaan? Nanti di sana ada bukit-bukit, katanya nanti kamu bisa foto-foto di sana, kata gitu. Jadi ke sebuah daerah cuman dibilangin mau foto-foto gitu ya. Dia nggak ada ngomongan yang lain selain ngajakin main gitu. Ya aku waktu itu baru lulus sekolah, jadi luangnya tuh banyak ya kan. Ya udah aku ikut ke sana. Seneng ya jalan-jalan. Seneng banget dah. Waktu itu kita ke sana itu berempat. Aku, si AA sama dua temennya si AA. Perjalanan kita lancar, nggak ada apa-apa. Sampailah di salah satu rumah di sana. Itu jauh tuh dari kota? Jauh. Di sananya. Jadi kita turun dari bis itu harus naik andong ke sana. Oh, naik andong, delman ya, Iya, teman-teman ya. Nah setelah sampai di sana, kata AA, Dek ini kita udah nyampe di rumahnya si bapak, kata gitu ya. Siapa sebutnya ya, Bapak Andi lah mungkin ya. Kita sebutnya Bapak Andi aja. Oh, aku pikir tuh itu temannya si AA. Oh, berarti kita main di rumah temannya si AA nih gitu. Itu belakangnya indah banget, Mami. Di belakangnya tuh kayak gunung-gunung gitu. Terus masih pedesaan banget dan dingin udaranya di sana. Nah, setelah malam tiba tuh aku udah makan, udah dikasih jamuan di situ. Di situ, di si Pak Andi itu. Iya, di Pak Andi itu barulah si AA cerita. Katanya, Dek, AA ngajakin ke sini, AA mau ikut. Dulu tuh bukan pesugihan, namanya barter uang. Oh, barter uang. Iya. Oke, uang kaget gitu. Iya, modelnya kayak gitu kata aku. Aku kan nggak ngerti ya. Maksudnya apaan gitu. Jadi
kita melakukan kayak semacam ritual. Kita ngasih sesuatu ke sosok itu atau seorang jin atau ya semacamnya, nanti dia ngasih ke kita uang, kata gitu. Tapi beneran tuh uang dapatnya? Memang uang. Uang rupiah? Iya, uang rupiah. Okay. Nah, si AA bilang keadaan kita kan sekarang lagi turun drastis katanya. Memang dulu abah aku itu punya ilmu spiritual. Dia semacam, kalau di kampung mungkin namanya dukun ya. Iya. Cuman kalau misalkan dukun itu kan lebih ke orang yang menyantet, orang yang berbuat kurang baik gitu. Tapi kalau abah aku itu malah banyak membantu orang. Membantu, gitu ya. mengobatin gitu ya. Nah, semenjak abah nggak ada, kita tuh bener-bener kayak semuanya itu dikasih sama abah. Anak-anaknya semuanya dikasih sama abah. Jadi nggak ada yang mandiri setelah abah meninggal. Akhirnya si A itu berpikirlah untuk ke arah situ, ke arah yang mungkin namanya sekarang pesugihan gitu. Aku juga berpikir sih, maksudnya oh iya, keluarga kita bener-bener udah ya gimana ya untuk makan pun agak susah gitu. Memang kerasa sama aku juga pada saat itu. AA janji kalau ini berhasil, AA mau ngasih apa yang kamu inginkan, nanti gitu. Ya namanya anak seumur gitu dikasih iming-iming, senang ya. Senang. Ya. Nah pada saat si AA itu bicara, dia cuman cerita bahwa oh ini kita dapat uang gitu. Nggak cerita bahwa harus kasih tumbal. Enggak, sama sekali enggak. Jadi saat itu si A itu cuma nyuruh kalau aku itu melakukan ritual. Ritual yang pertama. Dan kata si Abah Andi tuh ngomong, Neng katanya kalau emang Neng mau melakukan ritual, mau membantu si A-nya, berarti Neng nanti malam jam 1 malam ritual di ruangan saya, kata gitu. Kataku sendirian, iya sendirian katanya, nggak bakal terjadi apa-apa kok katanya. Dan aku berpikir ya cuman di satu ruangan dan AA pun ada di luar gitu, jadi kayaknya nggak bakal takut dah gitu awalnya mikir kan. Emang cuman untuk ritual aja nih? Iya cuman ritual aja, nggak ngelakuin apa-apa katanya. Nggak bayar juga ke si Pandi? Oh enggak? Iya aku nggak tahu kalau itu. Soalnya si AA nggak cerita. Nah setelah itu ya udah aku mau, kata aku, karena kan memang ini untuk membantu perekonomian keluarga gitu. Nah jam 12 aku dibangunin. Jam 12 malam aku dibangunin, katanya Dek bangun, kamu sadarin diri dulu. Aku dikasih teh sama si AA sama Pak Andinya juga. Dan setelah mau jam 1 aku disuruh masuk ke ruangan itu. Ruangannya nggak ada, ya ruangannya kosong, cuman ada beberapa sesajen. Di situ ada keris-keris banyak, terus kayak ada foto Kanjeng Ratu kayak gitu, terus ada bunga, dupa, ya semacam sesajen seperti biasalah gitu. Terus katanya aku disuruh duduk sendirian. Nah nanti kalau ada yang datang, udah kamu cerita aja apa yang kamu inginkan, gitu. Udah tuh aku di situ sendirian tuh, di situ sendirian, mereka pada di luar. Dan aku di situ lampunya gelap, cuman dikasih kayak lampu corong. Mami tahu nggak lampu corong? Iya tahu. Yang kecil banget. Berarti di ruangan itu cuman berdua sama si Pak Andi? Enggak, Pak Andi keluar. Oh Pak Andi keluar. Aku sendiri di situ. Di situ kamu ngapain? Disuruh ngapain sama dia? Aku duduk, aku disuruh duduk. Nanti kalau ada yang datang katanya salam aja, panggil dia nyanyi. Gitu. Kataku siapa yang mau datang ya? Aku nggak berpikiran kalau itu kayak sosok yang menyeramkan gitu. Udah tuh aku duduk, itu tiba-tiba ruangannya kan dia kecil ya, Mami. Tiba-tiba membesar. Oh, kayak terbuka gitu dimensinya gitu ya. Kataku kok ini ruangannya kan kerasa ya sama kita ya, meskipun lampu itu sedikit terangnya, cuman kalau misalkan ruangannya membesar, kita juga ngerasa gitu. Setelah itu sebelah kiri aku, sebelah kanan itu langsung berdatangan sosok-sosok. Itu ada yang kamu lihat apa aja? Ada pocong, dan gimana ya? Aku mau kabur gimana? Aku takut, bener-bener takut banget gitu. Tapi nggak berani kabur. Nggak berani kabur, kayak kaki tuh nggak bisa ngangkat. Kataku, ya Allah ini apa gitu kok? Banyak sosok-sosok yang sebelumnya tuh cuman selebatan yang aku lihat gitu, tapi ini bener-bener real. Ada yang kepalanya udah mau putus kayak gitu.
Kataku ini aku udah ada di mana gitu. Nah setelah itu jadi aku itu duduk di sini sesajen banyak. Nah di depan sesajennya itu ada space kayak tempat duduk, tapi aku nggak tahu awalnya itu nggak tahu itu apa. Tiba-tiba ada sosok di situ. Dia pakai jubah hitam, tapi begini di jubahnya. Ya, di sampingnya ada sosok juga tinggi besar tapi pakai tombak. Oh, pakai tombak. Gitu. Mungkin itu kayak ya semacam apa ya, ajudannya atau kayak gimana nggak ngerti. Nah langsung nanya si Nyai itu, dia pakai bahasa Jawa. Aku kan waktu itu nggak ngerti bahasa Jawa ya. Kata dia Neng Indi katanya, sopo koe kata gitu. Pokoknya halus banget. Nah aku bilang mohon maaf Nyai, aku nggak bisa bahasa Jawa kata aku. Kata dia kamu siapa katanya, mau apa ketemu saya gitu. Aku bilang aku Shirley, aku dari Bogor, aku mau membantu AA aku gitu. Dan dia mungkin langsung tahu keinginan si AA. Itu tiba-tiba dia ngeluarin uang 3 gepok. Tapi tangannya tuh kayak tengkorak, cuman hitam. Kan masih kelihatan tuh dia ngeluarin gini, itu 3 gepok uang 100 ribuan, digini tuh tengkorak gitu, kecil banget. Aku ngelihatnya juga sebenarnya takut, cuman ya mau gimana lagi gitu. Aku udah ada di situ. Enggak, kata dia kamu mau ini, kata gitu. Kata aku iya aku mau itu gitu. Setelah itu dia bilang setelah pulang kamu dari sini, kamu ritual lagi di rumah kamu. Sediakan 7 air rasa, kayak kopi manis, kopi pahit gitu, susu, pokoknya 7 rasa gitu. Sama dia minta ayam cemanik darahnya, terus sama tanah dari rumah aku. Terus si uang itunya nggak diambil tuh? Enggak, dia cuma ngeliatin aja. Oh, cuma ngeliatin aja. Jadi pada waktu itu bukan berarti itu buat kamu. Iya, dia cuma bilang kamu mau kayak gini, kata gitu. Nah setelah itu setelah dia selesai, setelah dia hilang, itu ruangan menyempit lagi, kayak seperti kembali ke semula. Kembali semula. Aku di situ benar-benar pucet, kayak kedinginan juga. Terus baru tuh si AA sama bapak itu datang. Gimana katanya, kamu udah ketemu? Kalau tahu kayak gini aku nggak mau, kata aku. Ngelihat banyak sosok yang serem banget ya, kuntilanak, pocong. Ya kita ngelihatnya juga pasti ketakutan gitu. Ya udah nggak apa-apa katanya, kan udah selesai gitu. Nah pada saat itu nih udah selesai. Akhirnya kamu paham bahwa itu pesugihan itu kapan? Malamnya atau besoknya? Belum. Aku masih belum ngerti. Oh masih belum ngerti. Masih belum ngerti. Jadi setelah itu kamu pulang langsung sediain gitu yang 7 itu yang mereka minta. Karena masih banyak perjalanan di situ. Oh masih banyak perjalanan. Jadi setelah kan ada 2 ritual di Jawa Tengah itu. Jadi yang pertama ritual itu aku yang ada di ruangan itu, yang kedua baru si AA. Yang kedua baru si AA tuh. Nah setelah aku selesai itu kurang lebih itu jam 2 aku udah tidur. Kata AA ya udah kamu tidur aja deh katanya. Nah ternyata si AA pergi ke belakang rumahnya si bapak itu. Terus dia kayak semacam gunung, terus ada guhanya gitu. Terus itu katanya tempat untuk pesugihan yang aslinya. Nah si AA pergi sama si bapak itu, tapi si bapaknya itu dia nggak ikut masuk. Jadi kayak ada gapura, tapi bukan gapura ya, kayak ada lorong gitu untuk masuk. Cuman si bapaknya ada di depan, dia nggak mau ikut masuk. Di tempat itu dihuni oleh apa, siluman? Banyak banget katanya. Kan biasanya kalau pesugihan katanya ada yang khusus siluman monyet, apa siluman apa gitu. Kalau itu di sana apa? Kalau di sana si AA sih cerita katanya pas si AA itu masuk ke gua itu, di situ kebanyakan ular, atasnya manusia. Gitu. Dan masih banyak banget sosok-sosok di sana. Dan yang paling si AA lihat itu ada beberapa orang telanjang, telanjang, itu dirantai. Orang hidup apa? Udah nggak ada. Orang udah nggak ada. Nah, ini kalian ngelihat kayak gitu apa karena memang kalian indigo bisa ngelihat orang telanjang dirantai yang udah nggak ada? Atau memang karena kalian ada di dimensi mereka akhirnya dipaksa untuk melihat kayak gitu?
Kalau aku sih sebenarnya bukan dari kecil memang nggak pernah melihat hal-hal yang menyeramkan sebenarnya awalnya. Tapi kalau aku memang dari kecil sudah bisa melihat sosok-sosok kayak gitu. Oh, jadi kalau mungkin orang lain ada yang nggak bisa ngelihat mungkin Iya. ya kalau datang ke sana. Iya gitu. Iya gitu ya. Jadi teman-teman nggak semua orang bisa lihat juga gitu. Nah, terus setelah kejadian itu akhirnya jadi itu perjanjiannya. Iya, jadi pas AA itu datang ke tempat yang memang sudah diatur sama si abahnya itu, dia duduk, bertapa, dan sosok itu yang malam-malam datang sama aku muncul lagi. Sama si sosok yang tinggi besar itu. Dan dia sama nanya juga, kamu keperluannya apa, terus mau minta apa, dan sama si AA dijelaskan kalau saya ingin melakukan barter. Kalau dulu kan namanya barter. Dia megang 3 foto si AA. Kalau AA kan memang udah tahu kalau dia harus menumbalkan orang. Menumbalkan orang. Kalau aku taunya cuma disuruh ikut ritual aja gitu. Ritual, dan awalnya kan pengen jalan-jalan kan. Nah, dari 3 foto yang dia perlihatkan sama dukunnya ini, ada nggak orang yang kamu kenal di foto itu? Ada salah satu orang yang memang sebenarnya itu bukan keluarga yang mau ditumbalkan, itu orang-orang yang memang musuh dari si AA. Dan gitu. Pasti makhluknya nggak mau kan? Pasti mintanya dari keluarga. Kalau makhluknya nggak bilang, Mami. Oh, nggak bilang? Nggak bilang apa-apa. Katanya si AA kan bilang, saya mau menumbalkan 3 orang ini. Kata si sosoknya ini, dia cuma bilang, baiklah, saya terima. Saya kasih uang kamu 3 karung. Dan itu benar-benar nyata, 3 karung itu nyata. 3 karung yang lumayan besar, dan dikasih golok 1 si AA ini. Golok beneran? Iya, golok beneran. Ya entah itu golok gaib atau apa, cuman si AA ceritanya kayak gitu. Dia dikasih uang 3 karung sama 1 golok. Iya. Kata si sosok itu, kalau kamu keluar dari sini melihat seseorang yang menghalangi kamu, tebas. Nah, si AA mikirnya 3 orang itu, yang 3 foto itu. Yang 3 foto itu, iya. Ternyata pas kita keluar, pas si AA-nya itu keluar dari gua itu, dia ngeliat ada 1 orang, tapi masih kayak buram gitu, masih belum terlalu jelas. Pas mau ditebas, itu yang terlihat adalah nenek kita. Orang yang paling kita sayangi, dan si AA pun melakukan pesugihan itu untuk membahagiakan nenek kita. Jadi dia itu benar-benar shock, dia duduk, nangis, dan sosok yang merupakan kayak berupa nenek kita itu nangis juga. Kayak sedih gitu, kenapa kayak kamu sedih melakukan ini gitu. Padahal nenek di rumah belum tahu dong. Belum sama sekali belum tahu. Nggak ada yang tahu sama sekali. Nah, dia taruh uang itu, 3 karung itu dia taruh, goloknya dia taruh, dia langsung lari ke depan. Oh, dia nggak mau ngebunuh nenek berarti? Katanya daripada nenek aku yang meninggal, mendingan aku aja yang meninggal waktu gitu, kata si AA. Karena saking cintanya kita sama nenek kita. Gitu. Jadi berarti betul ya, anggapan atau omongan dari orang-orang yang pernah mencoba untuk pesugihan ini, bahwasanya yang akan diambil itu bukan musuh kita atau apa, yang diambil adalah orang-orang yang paling kita sayangi gitu. Makanya lebih baik nggak usah ya. Nah, setelah si kakak bisa kabur dari makhluk itu? Bisa? Jadi selamat. Si A itu udah nyampe depan nih, ketemu kan sama si bapak-bapak itu. Kata bapaknya gimana? Dia nggak ngomong, nggak apa, langsung ngajakin pulang ke rumahnya bapak itu. Dan itu udah sekitar jam 4:30 pagi. Aku dibangunin langsung, Dek, bangun, ayo kita pulang. Lah kenapa gitu? Yaudah, kita pokoknya pagi ini harus cepat-cepat pulang gitu. Nah, setelah itu aku kan penasaran ya, karena kan AA cerita kalau dia mau melakukan ritual yang kedua. Pas aku tanya di mobil tuh, di bis kita udah, kata sebelum kita ke bis, si abahnya bilang, kalian pulang dari sini harus naik andong ya, katanya gitu. Nggak boleh naik angkutan umum selain andong. Kenapa? Kurang tahu kalau itu. Jadi kita dikasih 1 bungkusan kain putih, di dalamnya itu ada kayak sesuatu box, tapi kita nggak boleh buka. Nah, di perjalanan mau ke tempatnya si bapak-bapak itu ada sungai kecil. Nah, kata si bapak-bapak itu nanti
kain putih ini kamu buang di sungai itu. Setelah itu kamu naik andong. Pokoknya kamu nggak boleh naik angkutan umum. Sebenarnya ada di situ kayak mobil biasa gitu. Tapi kita disuruh naik andong. Akhirnya kita naik andong. Setelah kita naik andong, baru kita naik bis. Nah dari situ aku nanya. Udah dibuang tuh bungkusannya? Udah dibuang. Terus kata aku, gimana semalam? Gimana ritual yang kedua? Dia nangis. Dek katanya, udah dapat uang itu, udah dapat 3 karung. Cuman yang datang nenek kita. Aku juga langsung shock di situ. Lah kok nenek gitu? Padahal kan niatnya yang mau ditumbalin itu kan 3 foto itu, 3 orang itu. Tapi kok malah minta orang yang paling kita sayang gitu. Nggak tahu juga katanya. Pokoknya AA sedih dan AA merasa bersalah banget kayak gitu, kata si AA. Ya udah, kita sepanjang perjalanan itu kayak masih kok bisa gitu, kita udah setengah jalan gitu, kata AA tuh, kita udah setengah jalan, kita udah dapetin uang itu gitu. Nah pada saat akhirnya kakak menyadari gitu ya, kan sebenarnya kita nggak mau kehilangan orang yang kita sayang, tapi kakak juga paham nggak kalau apa yang dia lakukan dengan memberikan 3 foto musuhnya itu, meskipun ngejahatin si kakak ya, bahwa itu juga nggak boleh dilakukan. Akhirnya dia paham apa enggak? Iya, dia menyadari setelah dia diteror sama makhluk itu. Iya. Terornya seperti apa? Terornya, aduh itu benar-benar satu keluarga itu dibikin berantakan banget. Jadi setelah kita pulang, kita tuh awalnya kita berpikir ini kan nggak dilanjutin nih, uang juga nggak diambil. Kita pikir tuh udah nggak bakal ada terjadi apa-apa gitu. Ternyata enggak. Kita salah besar. Ketika kita mengiyakan perjanjian sama sosok itu, berarti kita memang udah dapat perjanjian. Meskipun uang itu nggak diterima, meskipun kita nggak melakukan ritual yang ketiga itu yang di rumah, itu tetap perjanjian itu masih berlanjut. Nah setelah kita pulang, beberapa minggu kemudian, si AA mulai berantakan rumah tangganya sama istri. Terus dia juga mulai sakit-sakitan. Si sakit apa aja tuh gejalanya? Itu ya awal-awal sih masih kayak sakit biasa, cuman sering gitu, nggak kayak biasanya. Biasanya kan dia tuh jarang banget sakit, tapi setelah pulang dari sana dia mulai sakit-sakitan. Kayak sebulan, ada aja gitu sebulan masuk rumah sakit atau apa gitu. Dan rezekinya makin seret, makin seret banget. Nah akhirnya kalian memutuskan gimana tuh? Waktu rezeki seret nih, udah sakit-sakitan, rumah tangga berantakan, kan pasti kita kalau misalnya sudah mengalami kejadian seperti itu kan pasti ini kayaknya gara-gara kita perjanjiannya belum diselesaikan nih. Nah ada langkah untuk menyelesaikan perjanjian itu atau nanya ke orang pinter gitu? Apa kalian milih diem aja deh, ngumpet gitu? Awalnya ngumpet, Mami. Awalnya kita ngumpet. Takut. Awalnya tuh masih belum kepikiran kalau itu gara-gara yang pesugihan itu. Kita masih belum kepikiran karena si AA pun kayak masih ya mungkin emang udah saatnya AA berpisah kali sama istrinya gitu, dan memang kondisi AA lagi ngedrop, itu selalu berpikir kayak gitu. Masih positive thinking lah ya. Gitu. Dan ketahuannya itu pada saat si AA itu mulai sakit parah. Jadi ternyata AA itu nggak pernah cerita kalau AA sering banget didatangi sama sosok yang ada di Jawa itu, Jawa Tengah itu. Jadi si sosok itu datang, katanya lanjutkan perjanjian ini. Mau minta dilanjutkan. Ambil uang kamu, katanya gitu. Dan si AA bilang, saya nggak mau melanjutkan karena kalian itu mintanya nenek kita, bukan orang yang 3 ini. Terus kata sosok itu, ini sudah perjanjian ini masih berlanjut. Kalaupun nggak bisa dibatalin. Nggak bisa dibatalin. Kamu tidak akan bisa lepas dari saya, kata gitu. Nah, setelah itu, si AA bener-bener ngedrop langsung. Sakit hampir 3 bulan, dari badannya berisi sampai kurus kering. Terus banyak koreng-koreng, mohon maaf ya, koreng-koreng di badannya itu bener-bener penuh. Dan kita semuanya udah berusaha untuk ke dokter, ke ustadz gitu, minta tolong gitu. Nggak sembuh? Nggak sama sekali sembuh. Dan setelah itu istrinya kan lagi hamil, hamil kurang lebih 8 bulan. Ada bisikan ke aku, bilang kayak gini, kamu mau pilih mana?
saudara kamu atau orang yang belum lahir. Aku udah langsung kepikiran tuh, apa mungkin ini soal pesugihan itu masih berlanjut gitu. Dalam hati aku, ambil yang belum lahir. Oh, kamu bilang seperti itu? Karena aku bingung, aku mesti ngomong apa lagi gitu kan. Akhirnya meninggal bayinya? Bayinya meninggal. Keguguran apa gimana? Meninggal dalam perut. Jadi pas AA lagi bener-bener sakit parah, kita semuanya udah berkumpul, udah bener-bener udah ikhlas lah, mungkin memang waktunya gitu kan. Itu tiba-tiba Mami besokannya itu seger. Setelah bayinya meninggal? Setelah bayi, tapi awalnya belum tahu kita kalau bayinya itu meninggal. Awalnya nggak tahu. Itu besokannya bener-bener yang dia itu cuma bisa berbaring, tiba-tiba bisa duduk, bisa makan sendiri, dan itu bener-bener, lah kok bisa gitu. Semalam kan masih sakit gitu. Tapi tiba-tiba besok pagi tuh seger. Nah, setelah 3 hari kemudian istrinya baru nyadar kalau anaknya nggak pernah gerak lagi. Terus ke dokter dicek, ternyata meninggal 3 hari yang lalu. Berarti barter ya. Jadi ini sebenarnya barter yang nggak ada habisnya. Dapat uang 3 karung tapi barternya seumur hidup ibaratnya gitu. Kalau apa namanya, kita ingin tetap selamat, uangnya nggak habis-habis gitu, ya apa, orang-orang yang kita sayang satu persatu meninggal. Nah, akhirnya kalian memutuskan untuk berobat apa bagaimana, dan apakah pesugihan ini sekarang sudah totally berakhir? Sebenarnya sih belum. Belum berakhir. Belum. Tapi kita kayak mencegah untuk keluarga kita yang jadi tumbal gitu. Jadi waktu itu kan AA masih, mohon maaf ya, masih luka-luka badannya semuanya. Kita manggil Ustadz. Pas Ustadz itu datang, dia langsung kayak kaget. Mungkin dia ngelihat dari mata batinnya atau gimana, itu si AA udah dipegangnya sama banyak banget sosok. Banyak banget sosok, dan badannya itu semuanya udah belatung. Jadi kenapa dia gatal, kenapa dia luka-luka, dia sampai garuk aja tuh udah nggak kerasa. Udah kebal, mungkin udah nggak tahu kenapa. Dan tiap malam dia itu kayak semacam kayak orang yang digorok. Waktu itu kan dia bilang suruh digorok orang lain kan, ternyata AA sendiri yang ngerasain kalau tiap malam tuh rasanya kayak digorok. Kayak digorok? Iya, kayak digorok, bener-bener ngorok gimana sih, kayak gitu. Nah, ustadznya pun sampai nggak sanggup. Nggak sanggup? Akhirnya nggak diobatin? Nggak diobatin, dia langsung pulang. Katanya sosok itu bener-bener nyeremin, dan kalaupun ustadz itu berusaha untuk membantu, sosok itu bakal nyerang sama keluarganya ustadz. Gitu. Dan kata ustadznya menyarankan kalau kamu mau memutuskan perjanjian ini, cari orang yang lebih sakti dari sosok itu. Gitu. Ya kita bingung ya, kita belum ketemu juga. Sampai pada akhirnya aku pun diteror. Aku selalu dimimpiin sama sosok si Nyai itu. Terus katanya kamu bakal mati dan bakal bersama saya. Semua keluarga kamu akan hancur. Selalu dibayang-bayangin seperti itu, benar-benar rasanya tuh aduh nggak tenang sama sekali gitu. Nah, pada saat akhirnya kamu dikasih tahu sama tentang orang pintar yang di Kuningan itu, akhirnya gimana tuh? Ada perkembangan atau progres nggak? Iya, setelah itu kan pas aku datang ke tempat yang Kuningan itu, si A kan langsung diruqyah tuh. Diruqyah itu pertama kali dimandikan, setelah dimandikan dia langsung hilang ingatan. Si A-nya benar-benar ngeblank, dia nggak tahu dia siapa, dia nggak tahu dia di mana, benar-benar kayak bukan si A. Selama berapa lama? Itu kurang lebih 3 jam. 3 jam? Malam? Oh, 1 malam. 1 malam dia lumayan lama ya? Iya. Terus? Setelah itu dia diruqyah, itu dia diruqyah bener-bener orang kesakitan, kayak teriak-teriak, dan itu dia semacam kayak digorok, kata gitu. Itu yang awalnya nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba hujan deras dan angin kencang banget, Mami. Bener-bener kayak di luar nalar banget gitu. Kok tumben gitu. Pada malam itu tuh hujan sama angin tuh bener-bener kencang banget pada saat itu. Kita semuanya baca zikir, dan setelah itu pas paginya itu setelah semuanya selesai, pas paginya barulah ditanya. Dia udah sadar nih. Katanya pas aku tanya, AA semalam kenapa? AA semalam ngeliat semua orang yang almarhum keluarga kita. Dia berpesan,
jauhin hal-hal seperti itu. Kita keluarga yang melihat itu merasa sangat sedih dan sakit katanya. Kenapa salah satu keluarga kita itu melakukan hal yang ya aduh benar-benar gak baik lah. Nah berarti ada hikmahnya juga ya teman-teman, artinya leluhur-leluhur yang sudah mendahului justru sedih melihat dari sana anak cucunya melakukan hal-hal seperti ini gitu. Tetapi setelah itu apa manfaatnya berobat di Ustadz ini? Sebenarnya itu kan di ruqyah itu harus 7 kali, Mami. Cuman karena waktu itu kita prepare-nya juga nggak lengkap dan kita harus pulang juga kan. Dan pada saat itu juga pandemi lagi naik-naiknya. Jadi kita nggak bisa ke sana lagi. Tapi jadi sekarang bisa, Bu? Iya, sekarang udah, cuma masih belum ke sana lagi. Dan ketika kita mau ke sana udah tutup. Apanya? Pengobatannya itu, padepokannya itu. Iya, nggak tahu, kita udah WA sama orangnya, kita mau ke sana lagi, ternyata dia udah nggak buka lagi pengobatan. Kenapa tuh? Kurang tahu kalau itu, kita udah nanya, kita udah mohon-mohon nih biar kita diobatin lagi, karena kan baru sekali, harusnya kan 7 kali tuh. Cuman kata salah satu dari temannya si ustadznya itu, bukan temannya, kayak santri yang di sana itu bilangnya kalau ustadznya itu udah nggak bisa buka pengobatan lagi gitu. Mungkin kewalahan ya teman-temannya. Iya mungkin, dan kita sampai sekarang si AA masih diteror, cuman nggak separah kayak dulu. Yang sering banget didatengin sama sosok-sosok itu, terus badannya juga dibikin sakit terus gitu. Kalau sekarang mungkin sedikit berkurang, cuman masih sering datang. Masih ya. Gitu. Dan sampai sekarang masih aja. Itu. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang mungkin punya referensi, kira-kira Neng Sherly bisa melanjutkan pengobatannya di mana ya untuk kasus-kasus yang seperti ini. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar gimana caranya. Silahkan kalian bisa informasikan ke YouTube channelnya Neng Sherly atau bisa juga di kolom komentar. Jadi beragam informasi apapun kita hargai ya. Semoga Neng Sherly dan kakaknya juga bisa lepas 100% dari permasalahan ini gitu. Nah, Neng Sherly sendiri nih, karena kan sekarang masih dalam taraf berjuang ya, pesan-pesannya untuk yang nonton nih, sebagai orang yang pernah secara tidak sengaja melakukan pesugihan karena nggak paham bahwa itu tuh pesugihan gitu kan. Nah, apa pesannya buat yang di rumah? Ya, untuk pesannya ya pertama harus perkuat iman ya, Mami. Kalau kita nggak ada iman, pasti banyak banget kayak bisikan-bisikan hal-hal seperti itu tuh kita langsung mengiyakan gitu. Dan untuk yang melakukan pesugihan itu benar-benar jangan pernah melakukan, karena dampaknya cuma bukan sama kita aja, tapi sama semua keluarga. Orang yang nggak bersalah pun, orang yang nggak tahu pun bakal kena akibatnya gitu, kena imbasnya gitu. Dan asal kalian tahu, itu bakal menyakiti diri kita sendiri. Seperti stress, AA, iya. Untungnya itu AA masih hidup sampai sekarang gitu. Tapi masih aja sosok itu tuh masih selalu ganggu. Bukan sama si AA, bukan sama saya, tapi seluruh keluarga kita diganggu. Dan itu membuat kita tuh jauh, ya? Pertama stres, jauh dari rezeki juga ya, benar-benar seret banget, terus kayak kesehatan juga selalu menurun gitu. Benar-benar dampaknya tuh negatif terus, negatif. Dampaknya sangat negatif ya teman-teman. Jadi itu dari Neng Sherly-nya secara langsung. Pasti kalian kalau yang ngikutin ceritanya dari awal sampai sekarang nih, sampai akhir, pasti kalian paham. Jadi mungkin kalau kalian masih berpikiran ingin mencoba melakukan pesugihan, lebih baik jangan ya. Kesulitan apapun insya Allah bisa kita hadapi ya, asalkan kita selalu berdoa, selalu yakin sama Allah dan tetap berusaha. Karena yang namanya manusia up and down itu adalah hal yang biasa. Yang paling penting tetap semangat ya, Neng Sherly. Dan kita juga doain semoga Neng Sherly dan kakaknya bisa ketemu dengan pengobatan yang akhirnya bisa menuntaskan pesugihan ini gitu di keluarganya, sehingga diberi kesehatan dan ketenangan semuanya. Amin, Okay. ya Allah. Nanti kita akan bicara-bicara lagi on the next episode ya, kalau Neng Sherly-nya juga ada waktu tentunya untuk bahas
tentang apakah nanti kedepannya mudah-mudahan nih udah ketemu yang pas terus bisa sembuh, atau ada juga cerita lain sih yang menarik dari Neng Shirley yang nanti juga sepertinya Kak Furi ingin bahas gitu ya Neng ya. Baik. Oke teman-teman, kita sampai di sini dulu di episode IDS kali ini bersama Diari Neng Shirley. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah. Amin. See you on the next episode. Bye-bye.